Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan pemahaman kita, diberkahi ilmu kita, sehingga bermanfaat dunia akhirat. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tentang konsep redox. Apa itu konsep redox? Saya berikan ilustrasi contoh dalam kehidupan sehari-hari kita dulu ya. Oke, ini contohnya ada besi yang berkarat. Ini adalah konsep dari reaksi redox. Ada aki, ada baterai handphone, ada baterai biasa, ada apel yang dibelah. Kemudian diperbandingkan, ini belum lama dibelah, warnanya masih putih. Ini beberapa waktu, sekitar 1 jam setelah dibelah, warnanya sudah mulai tidak putih lagi. Untuk apel ini tadi. Ini juga salah satu contoh dari aplikasi penerapan reaksi redox. Contoh lagi di sini adalah tentang fotosintesis. Fotosintesis tumbuhan ini juga aplikasi reaksi redox. Ini adalah orang yang sedang bekerja untuk menyepuh emas. Jadi melapisi anting yang bukan emas dilapisi dengan emas. Melapisi gelang yang bukan emas dilapisi dengan emas. Misalkan begitu. Ini adalah pekerjaan menyepuh namanya. Ini adalah teknologi pengolahan logam. Ini hanya contoh-contoh kecil yang dalam kehidupan nyata kita sangat erat kaitannya dengan reaksi redox. Apa itu reaksi redox? Yuk kita ulas satu persatu. Redox yaitu rednya itu adalah reduksi. Jadi redox itu maksudnya gabungan antara red dan ox. Red itu adalah reduksi, sementara ox itu adalah oksidasi. Jadi redox adalah reduksi dan oksidasi. Rednya itu reduksi, oxnya itu oksidasi. Sekarang akan kita urai semuanya. Apa itu reduksi? Apa itu oksidasi? Ya, redox, reduksi, oksidasi. Konsepnya sederhana. Ada 3 kategori dalam konsep redox, yaitu ditinjau dari reaksi terhadap oksigen, ditinjau dari serah terima elektron, atau ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi. Satu persatu Pak saya jelaskan. Reaksi terhadap oksigen itu disebut oksidasi jika reaksinya mengikat O. Disebut reduksi jika reaksinya melepas O. Dalam konsep serah terima elektron disebut oksidasi jika reaksinya melepas elektron. Apa itu elektron? Sudah saya jelaskan di semester 1 kemarin. Partikel yang bermuatan negatif kan? Ya. Oke ya. Reduksi. Apa itu reduksi? Adalah suatu reaksi yang menerima elektron. Nanti pemahamannya sambil jalan saja, nanti insya Allah akan mudah ya. Kemudian kaitannya dengan perubahan bilangan oksidasi, disebut oksidasi apabila terjadi peningkatan bilog. Bilog itu bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Nanti setelah ini akan saya jelaskan di subbab setelah video ini. Jadi video setelah ini nanti ya. Nah, jadi video kedua setelah ini. Kemudian apa itu reduksi? Yaitu terjadi penurunan bilog. Bilog tadi bilangan oksidasi. Oke, diulang lagi dari awal. Reaksi terhadap oksigen itu ada oksidasinya, ada reduksinya. Jika reaksinya mengikat O, itu adalah oksidasi. Jika reaksinya melepas O, adalah reduksi. Jika reaksinya melepas elektron, itu adalah oksidasi. Jika reaksinya menerima elektron, itu adalah reduksi. Jika reaksinya terjadi peningkatan bilog, itu oksidasi. Kalau reaksinya terjadi penurunan bilog, itu adalah reduksi. Sebelum kamu paham lebih lanjut, Pak saya sarankan kamu hafalkan skema ini ya. Karena ini nanti akan sangat membantu di pemahaman-pemahaman berikutnya. Oke? Nanti jeda sebentar kamu dalam belajar, tidak usah melanjutkan dulu, kamu hafalkan tabel ini dulu.
Kalau sudah hafal, silahkan dilanjutkan ke pemahaman berikutnya. Jadi tugas kalian adalah menghafalkan skema ini. Oke? Ya, setelah itu kita akan kasihkan contohnya. Contoh reaksi terhadap oksigen. Disebut oksidasi tadi jika mengikat O, disebut reduksi jika melepas O. Ya. Kasih contoh. Contohnya adalah antara manusia dan tumbuhan. Antara apa? Manusia dan tumbuhan. Manusia dalam bernafas itu membutuhkan oksigen. Berarti oksigennya masuk ke hidung, ke mulut, masuk ke dalam, masuk ke paru-paru begini. Berarti manusia ini sedang melepas oksigen atau sedang mengikat oksigen, nak. Oksigennya masuk, berarti oksigennya kira-kira diikat atau dilepas? Oke, benar, diikat. Jadi manusia yang bernafas tadi sedang mengikat O, itulah oksidasi. Jadi hakikatnya manusia menghirup oksigen, itu terjadi reaksi oksidasi. Setelah diolah di dalam tubuh manusia, digunakan di dalam pembakaran tubuh manusia. Di dalam ini, dalam menghasilkan energi kan butuh oksigen, pembakaran, sehingga sisa pembakaran tadi menghasilkan CO2 keluar dari mulut kita. Ya, ini CO2 keluar. Jadi, saya ulangi, dalam pernapasan manusia, itu tadi oksigennya masuk. Setelah terjadi pengolahan dalam tubuh manusia, dipakai dalam tubuh kita, maka menghasilkan karbon dioksida atau CO2. CO2 keluar dari mulut kita. Oke, itulah pernafasan kita, nak. Jadi yang masuk adalah oksigen, yang keluar adalah karbon dioksida. Sementara tumbuhan itu sebaliknya, nak. Yang masuk itu karbon dioksida, yang keluar itu oksigen. Itu namanya proses fotosintesis. Jadi dalam tumbuhan, fotosintesis itu yang dihirup oleh tumbuhan, yang masuk pada tumbuhan itu adalah karbon dioksida. Setelah itu karbon dioksidanya masuk, kemudian diolah dalam tubuhnya tumbuhan. Apa hasilnya? Oksigen. Nah, oksigen ini dikeluarkan ke udara. Makanya kalau kita berteduh di bawah pohon itu rasanya seger sekali. Kenapa? Karena oksigen dihasilkan dari tumbuhan ini, kemudian kita hirup, masuk ke sana ini, gitu. Ya, diulangi. Tumbuhan menghirup karbon dioksida. Karbon dioksida keluar, diolah dalam fotosintesis, hasilnya oksigen. Oksigen dilepas, sehingga ditangkap lagi oleh manusia. Manusia berproses. Yang dikeluarkan oleh manusia CO2. CO2 dilempar ke tumbuhan, diolah oleh tumbuhan, tumbuhan menghasilkan oksigen, oksigen dilepas ke udara, dan seterusnya. Proses ini namanya siklus. Gitu ya, nak ya? Nah, jadi kesimpulannya apa, nak? Antara manusia dan tumbuhan ini terjadi keseimbangan alam. Manusia membutuhkan oksigen, berarti mengikat O, terjadi oksidasi berarti. Sementara tumbuhan melepaskan oksigen, berarti melepas O, artinya terjadi reduksi. Ini hanya contoh ya, nak ya. Ini hanya contoh. Jadi kesimpulannya apa itu oksidasi? Reaksi yang mengikat O. Sementara apa itu reduksi? Reaksi yang melepas O. Oke. Sekarang saya lanjutkan lagi konsep berikutnya. Tentang ini, nah. Serah terima elektron. Apa itu oksidasi? Oksidasi adalah reaksi yang melepaskan elektron. Sementara reduksi adalah reaksi yang menerima elektron. Kasih contoh yuk di sini, nak. Ini adalah konsep dasar dalam aki, baterai, kayak gitu. Ya, yang intinya alat-alat kimia yang menghasilkan listrik. Ini konsep sederhananya begini, nah. Ini cuma contoh aja ini ya. Ini lempengan. Lempengan ini terbuat dari seng. Ini lempengan juga. Lempengan ini terbuat dari tembaga. Di dalam wadah yang pertama ini ada ion-ion Zn2+ dan SO42-. Sementara di wadah yang kedua ada ion-ion CO2+ dan SO42-.
Kemudian di dalam tabung yang kiri ini terjadi reaksinya begini nak. Zn berubah jadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. Awas, ditambah 2 elektron itu artinya dia melepaskan 2 elektron. Maksudnya di kanan begini, ini kan ada anak panah. Kalau ini di kiri, kalau itu di kanan. Jika elektron di kanan begini, ini artinya dia melepas elektron. Sementara kalau di sini sebaliknya, nak. CO2 plus berubah jadi Cu, elektronnya di kiri. Ini artinya apa? Menangkap elektron atau menerima elektron. Kesimpulannya, ya, sebelah sini melepas elektron. Jadi sekali lagi, elektron di kanan ini artinya oksidasi. Kok oksidasi? Iya, karena melepas elektron. Kalau elektronnya di kiri begini artinya apa? Reduksi. Kok reduksi? Iya, karena dia menerima elektron. Kamu tidak harus paham banget tentang hal ini. Ini hanya contoh aja supaya lebih mudah kamu pahami. Sekali lagi ini hanya contoh. Oke, di tabung yang kiri ini terjadi reaksi oksidasi karena melepas elektron. Dilepas ke atas sana. Elektronnya ngalir ke sana. Set. Ini dikasih alat namanya voltmeter, maka voltmeter ini akan bergerak karena dilalui oleh elektron. Seandainya ini kamu kasih lampu bohlam listrik, maka lampu itu akan menyala karena dilalui oleh elektron. Hakikatnya elektron itu adalah listrik. Makanya ketika elektron ini berjalan, itu artinya ada listrik yang ada di sini ini. Elektron berjalan terus masuk ke sana, sehingga di sini ruangan di sini mendapat suplai elektron dari sana tadi. Maka ruangan di sini menerima elektron, makanya disebut reduksi. Ruangan di sana mengeluarkan elektron, berarti melepas elektron, makanya disebut oksidasi. Begitu nah. Itu konsep prinsip dalam aki atau baterai. Oke, ruangan di sini menghasilkan elektron, namanya oksidasi karena melepas elektron. Ruangan di sana, ya ini tadi elektronnya ngalir ke sana, elektronnya ngalir terus masuk ke ruangan sana itu. Sehingga ruangan sana ini terjadi suplai elektron atau menerima elektron. Karena menerima elektron, maka disebut reduksi. Kalau ditulis reaksi, reaksinya ditulis di kiri begini. Batasnya anak panah ini nah. Kalau reaksinya elektronnya di kiri begini, namanya reduksi. Batasnya anak panah sekali lagi, kalau elektronnya di kanan begini, namanya oksidasi. Oke, nggak harus paham banget. Ini hanya contoh, yang penting kamu paham, kamu ngerti maksudnya dalam konsep. Kalau oksidasi itu adalah yang melepas elektron, kalau reduksi adalah yang menerima atau menangkap elektron. Baik anak-anakku. Yuk, konsep yang terakhir adalah perubahan bilangan oksidasi. Disebut oksidasi jika terjadi peningkatan bilok. Peningkatan bilangan oksidasi. Disebut reduksi jika terjadi penurunan bilok. Penurunan bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan. Sementara ini kamu yang penting ngerti bahwa ada yang meningkat, ada yang turun. Ada yang naik, ada yang turun. Kasih contoh ya. Contohnya ini nak. Ini kok tahu plus 6, min 2, plus 4, min 2. Nanti akan saya ajarkan cara menghitungnya. Saya hanya akan tunjukkan mana yang naik, mana yang turun gitu aja dulu. CR di sini memiliki bilok plus 6. Sementara CR di sana memiliki bilok plus 3. Dari mana plus 6, dari mana plus 3? Tidak saatnya sekarang saya ajarkan. Nanti video berikutnya yang akan saya ajarkan. Sekarang kamu cukup tahu bahwa biloknya ini plus 6 berubah menjadi plus 3. Arah perubahannya dari kiri ke kanan, makanya ini anak panahnya ke kanan. Oke, itu namanya reduksi. Saya ulangi, biloknya turun dari 6 menjadi plus 3. Karena turun berarti terjadi reduksi, penurunan. Ini lihat, vanadium alias V, biloknya plus 4. Kok dia berubah jadi plus 5? Berarti naik dong. Iya. Kalau naik, namanya ningkat. Ningkat biloknya, maka namanya oksidasi. Itulah konsep redoks menurut bilangan oksidasi.
Kalau begitu kita simpulkan, apa itu reduksi? Reduksi adalah penurunan bilog. Apa itu oksidasi? Oksidasi adalah peningkatan bilog. Jadi kesimpulannya, dalam video kali ini, kamu cukup menghafalkan tabel yang ini tadi. Nah, ini. Kalau ini kamu sudah hafal, video kali ini sudah saya cukupkan. Karena nanti yang lebih penting dari ini adalah video setelah ini. Tapi video setelah ini kamu akan kesulitan kalau yang tabel ini kamu belum paham. Oke? Jangan kebalik-balik. Mana yang mengikat, mana yang melepas, mana yang melepas, mana yang menerima, mana yang naik, mana yang turun. Jangan sampai kebalik. Definisinya mana oksidasi, mana reduksi juga jangan sampai terbalik. Maka silahkan dihafalkan video ini. Selamat untuk menghafalkan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.